Kembali lagi bersama kami di Obsesi, obrolan seputar kesehatan masa kini, UPTD Puskesmas Purwakarta. Bersama saya, Nabila Putri, sebagai host, dan pada pagi hari ini sudah bersama kita semua narasumber yang akan mengisi acara Obsesi pada pagi hari ini. Bersama Dr. Zihan Aulia Nugraha. Selamat pagi, dokter. Gimana dok kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Silakan dokter untuk menyapa sobat Purwakarta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat untuk semua masyarakat, terutama Purwakarta dan sekitaran Puskesmas Purwakarta. Oke dok. Kita sebelumnya nggak bosan-bosan nih dok, buat ngingetin patuh protokol kesehatan 5M ya dok ya. Pakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi. Terutama sekarang ini mendekati akhir tahun ya dok ya. Pasti banyak yang mau liburan, jalan-jalan, refreshing ya dok ya. Tapi kita harus tetap patuh protokol kesehatan. Kalau misalkan nggak perlu, di rumah aja ya dok ya. Oke dok. Kita masuk ke perbincangan kita nih dok pada pagi hari ini. Ngomongin apa kita? Kita akan membahas seputar bahaya seks bebas dok. Aduh, apa itu? Untuk seks bebas ini sedang viral ya dok ya kasusnya. Kita angkat berita yang terbaru deh. Yang terbaru kan ada kasus bahwa terjadinya pencabulan ya, pencabulan atau pemerkosaan terhadap santri pada satu pesantren. Nah itu juga termasuk ke situ ya, materi kita nyinggung ke situ. Sangat memprihatinkan ya dok ya, terutama bagi korbannya. Baik dok. Untuk seks bebas ini memang tidak mengenal usia ya dok ya. Benar. Bisa terjadi atau yang melakukannya itu dari remaja ya dok ya. Bisa jadi anak sekolah, bahkan prasekolah juga. Prasekolah, bahkan sampai ke orang dewasa, dok ya. Banyak. Oke dok. Untuk seks bebas ini seperti apa dok? Kalau secara pengertian masyarakat atau secara yang kita udah dengar, seks bebas itu adalah hubungan seksual atau hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Ya, di luar pernikahan. Kalau mungkin secara secara teorinya juga mengatakan bahwa seks bebas itu sebentar ya, dikit nih. Menurut Sarwono 2000 mengatakan bahwa perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenis, mulai dari perasaan tertarik sampai dengan tingkah laku rencana bercumbu sampai bersenggama ya, sampai dengan hubungan seksual. Jadi kalau secara teori mungkin itu, tapi kalau kita pengertiannya yang selama ini kita dengar, jadi hubungan seksual yang tidak didasarkan oleh pernikahan atau perjanjian atau istilahnya tidak ada ikatan ya dok ya. Nah, tapi kalau di luar negeri sih ya bebas-bebas aja ya. Oke dok. Jadi untuk seks bebas ini memang untuk tidak ada ikatan ya dok ya, di luar nikah. Ya. Baik dok. Hubungan seksual di luar pernikahan. Hubungan seksual di luar pernikahan memang biasanya terjadi karena suka sama suka aja dok ya, tapi tidak ada perjanjian apapun dan tidak dibolehkan oleh agama Islam. Nah, sebenarnya oleh agama manapun ya dok ya, sebenarnya tidak boleh. Baik dok. Untuk faktornya sendiri bagaimana dok? Faktor penyebab seks bebas. Mungkin faktor penyebab seks bebas itu salah satunya yaitu paling dekat banget ya, yaitu salah satunya keluarga. Ya, keluarga, lingkungan keluarga. Dari keluarga itu bisa karena broken home atau karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya, dari kakaknya atau dari keluarganya sendiri, lingkungan sendiri. Itu mulai dari situ aja dulu. Itu paling sederhana. Atau dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar itu kayak gimana? Oh, dari lingkungan segitu emang lingkungan tempat prostitusi, jadi susah untuk menghindari. Terbiasa melakukan tiap hari emang kayak gitu, lingkungan seperti itu emang sulit. Ada juga mungkin yang terbawa pergaulan bebas karena punya teman atau bergaul dengan teman yang kurang tepat ya,
atau juga emang atas yang berita seperti sekarang ini, yang kemarin sudah sama-sama suka, yang polisi dan yang bunuh diri, ya pacarnya yang bunuh diri karena suruh aborsi. Nah itu kan atas dasar suka sama suka kan. Nah ada juga yang kayak gitu, atau ada juga yang berita yang terbaru lagi bahwa seperti yang dipaksanya ya oleh korbannya itu dipaksa. Itu mungkin bisa aja seperti itu. Jadi banyak faktor yang mendasari terjadinya seks bebas. Tapi di era modern ini, di era yang sekarang ini, seks itu nggak tabu lagi untuk dikatakan ya. Itu penting dibicarakan, penting diberi pengertian. Jangan mengatakan tabu lagi penyebab seks itu apa aja. Bahwa kita kalau sebagai orang tua, saya belum punya anak ya, jadi saya belum bisa mengatakan bahwa saya orang tua. Cuman saya sebagai mewakili para anak-anak yang lain, penting membicarakan seks itu dengan orang tua, dengan orang yang tepat. Kalau misalkan orang tua tidak bisa mengatakan dengan tepat, mungkin kita bisa bantu psikolog atau dokter atau yang pantas untuk bisa membicarakan hal itu. Banyak banget faktornya ya, itu faktor dulu. Jadi faktornya memang banyak sekali ya dok ya. Dari lingkungan bisa jadi karena keluarga banyak masalah mungkin ya, terus juga kurang perhatian anaknya. Terus memang untuk seks bebas ini kebanyakan orang tua memang menganggap bahwa masih tabu ya, ya kurang bisa dibicarakan dengan anak-anaknya. Ya benar, kayak gitu. Emang kalau Mbak Nabila sering ngomongin seks sama orang tua kan? Enggak, nah ini dia ya. Makanya, nah itu penting dari lingkungan kita sendiri juga. Saya juga sama tidak pernah membicarakan masalah seksual dengan orang tua sendiri. Tapi ini pengalaman sendiri. Saya pernah membicarakan masalah seksual itu pada saat saya usia umur pas SMA dengan ibu saya. Oh, saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Maja ya, sana jauh kan. Di sana. Saya padahal itu karena saya ini ini sebenarnya aib ya, kepergok nonton video dewasa. Nah seperti itu. Nah pada saat saya kepergok nonton video dewasa, ibu saya langsung ngomong gini, istilahnya boleh untuk melihat itu, tapi tidak untuk kecanduan atau tidak untuk istilahnya kamu menonton itu kayak edit gitu, nonton kebutuhan gitu ya. Boleh hanya untuk tahu bahwa kayak seperti itu. Ibu saya tuh mungkin ngomong setelah saya ketahuan, padahal harusnya kan sebelumnya. Tapi saya terima kasih banget sama ibu saya. Nonton boleh, tapi kamu jangan jangan macam-macam ya. Jangan ya, itu istilahnya cuma untuk itu aja, untuk kamu tahu bahwa seks itu seperti itu kayak gitu. Dan kalau ketahuan pun malah jangan dimarahin ya dok. Malah nanti anaknya jadi nyumpet. Ya, jadi anaknya tuh nggak mau terbuka dengan orang tuanya. Jadi salah satunya kalau anak ketahuan nonton video porno, ibu kata pertama jangan diomelin dulu. Ditanya dulu anaknya untuk apa nonton. Mungkin dia untuk belajar, tapi tidak mungkin ya. Tapi ya intinya itu. Cuman bagusnya pada saat menonton itu didampingin sama orang tuanya. Ya kalau misalkan ini, ya maksudnya didampingin itu maksudnya yang nggak apa-apa istilahnya itu nggak munafik ya kalau sekarang ngomongin hal seks bebas kayak gitu, dibanding dia nonton bersama orang lain atau bersama yang temannya, apalagi perempuan gitu perempuan yang kalau misalkan kita nanya ini ngapain sih kayak gini, tapi kan kalau misalkan ada orang tua di situ atau ada orang yang ngomong di situ, minimal dia tidak salah untuk memperhatikan itu. Ya. Jadi mungkin kalau untuk anak remaja, terutama anak sekolah dok ya, bisa lewat gurunya diinformasikan. Seperti ada untuk pelajaran biologi misalnya dok ya, menyinggung masalah reproduksi. Iya benar. Dulu nonton video reproduksinya pas SMA. Enggak, melahirkan aja. Oh, video melahirkan. SMA saya beda ya ternyata. SMA saya kok ada ya. Oke dok. Nah, masuk ke bahaya seks bebas dok. Untuk bahayanya sendiri seperti apa dok? Apa yang bisa terjadi pada orang yang melakukan seks bebas?
untuk bahaya seks bebas. Bahaya seks bebas banyak banget faktor yang bakal imbas yang bakal terkena. Yang salah satunya kalau saya sebagai medis atau secara medis. Nah, secara medis itu yang pertama, bahaya seks bebas itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit pada area reproduksi atau area alat vital ya, alat vital. Contohnya apa, bukan contohnya ya, banyak yang bakal kita dapatkan penyakitnya. Salah satunya itu adalah paling ini HIV ya. HIV, terus sifilis, gonore, terus penyakit-penyakit infeksi menular seksual lainnya. Yang tapi yang paling sering itu yaitu kadang saya dapat pasien baru gonore itu hampir tiap minggu tuh ada terus. Itu dari hasil apa? Kalau bukan dari hasil seks bebas. Kalaupun misalkan dia bilang saya nggak ngelakuin hal seperti itu, tapi kan secara medis kita sudah menemukan bahwa itu adalah penyakit infeksi menular seksual ya. Jadi untuk seks bebas ini penyakitnya lebih dikenal dengan nama IMS dok ya, infeksi menular seksual. Nah itu contohnya ada sifilis dok ya, gonore, sama HIV/AIDS. Bisa menyebabkan HIV/AIDS itu. Apalagi HIV/AIDS ini belum ada obatnya dok ya. Ya. Jadi hanya bisa dikontrol aja. Iya. Baik dok. Kalau secara apa tadi baru secara medis. Kalau secara sosial sudah pasti. Kita ambil contoh realnya yang terbaru itu yang dari kasus terbaru yang bahwa anak santrinya itu bisa sampai hamil. Kalau udah hamil kayak gitu mau gimana coba? Sekolah udah pasti dia secara mental udah hancur, secara masa depan sudah hancur, dan secara bersosial juga dia sudah tidak bisa, istilahnya sudah tidak percaya diri gitu. Nah jadi imbasnya jelek banget. Bahkan ada yang sampai saya baca beritanya itu karena dia hamil keluar dan dia hamil keluar dan dia setelah itu ya udah cuman jadi sekolahnya putus, tidak ngapa-ngapain, cuman jadi ibu rumah tangga aja di rumah tanpa ada bapaknya. Kan menyedihkan untuk anaknya, menyedihkan untuk dia yang menyedihkan, dan keluarga juga menyedihkan. Lalu imbasnya secara sosial itu seperti itu. Kalau imbasnya secara apa lagi tadi? Lupa saya. Imbasnya secara psikologis ya pasti orang yang sudah terkena mental yang seperti itu masa depannya sudah hancur bagi dia. Istilahnya dia untuk bisa survive hidup aja itu menurut saya udah luar biasa. Karena kenapa? Dia istilahnya dari situ mau ngapain? Misalnya udah tertekan oleh masyarakat, keluarga dan lingkungannya. Dia mau bercita-cita dan bermimpi dan melakukan apapun pasti semuanya terbatas. Karena akibat dari seks bebas itu. Ya. Baik dok. Jadi untuk dampaknya ini memang dahsyat sekali dok ya. Bisa sampai seumur hidup. Nah. Baik dok. Mungkin yang suka aja. Nah. Mungkin kalau yang laki-lakinya meninggalkan dia, nggak bertanggung jawab, itu sedihnya luar biasa dok ya. Apalagi yang menjadi korban. Ya, jangankan itu, nggak sampai seks bebas, yang istilahnya cuma chat doang terus nggak dibalas aja sakit ya. Apalagi ini masalah tanggung jawab loh, masalahnya dia sudah melakukannya bersama, tapi dia tidak mau tanggung jawab, ya. Kita mau sampai kapan trauma itu apa efek itu kita terima? Yang istilahnya yang sederhananya doang kita yang biasanya tadinya cuma cetan doang gini-gini doang terus nggak dibalas itu rasanya udah sakit ya. Apalagi yang udah sampai kenal orang tuanya, ini sampai hamil, yang kasus kemarin ya orang polisi itu menghamili hamil pacarnya sudah 2 kali, dan yang pertama sudah diaborsi, yang keduanya sampai menyebabkan dia mau bunuh diri. Nah itu berarti kan dia udah terkena semuanya, mental psikisnya udah hancur memang, sampai dia bunuh diri di makam orang tuanya kan. Ya mau cerita sama siapa lagi, ya kan sudah nggak ada lagi untuk yang bisa diharapin lagi mulut dia. Tapi
kalaupun kita mendapatkan kasus seperti itu, yang contoh yang sekarang, teman-teman masyarakat semuanya, terutama jangan pernah menjudgment, ya. Mungkin itu adalah masalah kita bersama. Kenapa kita istilahnya nggak peka dengan hal itu gitu. Minimal kita tidak menjudgment orang itu atau nah benar korban-korbannya terutama. Kalau pelakunya mah ya nggak apa-apa ya. Saya setuju untuk dihukum kebiri. Ingat, untuk pelaku pencabulan, pelakuan seks yang tidak berdasarkan keinginan, itu saya setuju banget untuk dihukum kebiri. Dan untuk korbannya malah harus diberikan support ya dok? Ya benar, kalau korbannya benar harus diberikan support. Oke dok. Sebelumnya mau mengingatkan Sobat Purwakarta, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh langsung tulis di kolom komentar, nanti akan kami jawab ya di akhir sesi. Materinya hot banget. Pertanyaannya harus lebih hot ya. Harus didengarkan sampai habis dok ya. Sangat menarik banget. Ya benar. Oke. Untuk selanjutnya nih dok, biasanya ciri-ciri anak SMA biasanya menjurus ke perilaku. Iya, perilaku seks seks bebas. bebas. Biasanya diawali oleh apa ini? Udah punya pacar. Punya pacar, oke. Indikasinya paling gampang itu lah ya. Karena pacaran di bawah umur itu belum tahu tanggung jawabnya sampai mana. Belum tahu dia nggak bakal mikir ke depannya tuh bakal apa, ya. Maksudnya seneng-seneng iya, dulu ya. Ya kan batas seneng itu untuk anak SMA atau anak SMP tidak tahu mau sampai mana. Mungkin dia melakukan ciuman atau melakukan hubungan itu ya udah buat seneng-seneng aja, tapi dia nggak tahu dampaknya seperti apa. Nggak ada nggak bakal kepikiran kayak gitu. Untuk tanda-tandanya selain pacaran, mungkin udah mulai banyak kurang komunikasi dengan orang tuanya. Jadi dia bakal tetap kayak sama pasangannya tuh udah kayak hidup semati atau apa gitu ya. Yang lain nggak dipeduliin gitu kan ya. Yang penting sama pacarnya. Benar. Ya. Jadi kalau yang lagi pacaran di umur SMA, di umur sekolah sekarang, ingat nggak ada ruginya, istilahnya nggak ada ruginya juga, istilahnya kalian untuk meninggalkan pacar kalian atau tidak berpacaran dan fokus ke belajar, ya. Nanti aja kalau sudah siap secara mental dan secara umur ya. Kan secara umur itu kan, kalau secara umur untuk di kita ya mengatakan untuk siap untuk reproduksi itu adalah di umur 18 tahun ke atas, ya kan. Kalau misalkan untuk umur SMA berapa sih? Kelas 3 aja baru 17 tahun. Iya kan. Jadi ya nanti setelah umur 18 baru istilahnya memikirkan hal seperti itu. Karena akan beda imbasnya dan rasa tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk anak sekolah nih, untuk suka dengan lawan jenis itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, itu normal. Itu normal ya, itu normal banget. Cuman harus membatasi diri lah, kayak gitu. Sama suka nggak apa-apa, support sama support nggak apa-apa. Tapi kalau udah pegangan tangan, ciuman, di depan umum dok ya. Iya, kan sekarang udah banyak tuh ya. Di depan umum anak SMA boncengan pelukannya udah kayak malu lagi. Iya benar ya. Selanjutnya ini dok, ada pertanyaan. Apa? Nah ini cara menghindarinya dok, Oh. menghindari seks bebas. Cara menghindari seks bebas. Iya. Ya. Istilahnya kalau menghindari secara seks bebas itu masalah ini ya, masalah parenting dengan keluarga sih salah satunya. Penting banget tuh hubungan dengan keluarga, karena salah satunya banyak yang melakukan seks bebas itu karena kurangnya kasih sayang dari keluarga. Salah satunya itu untuk orang tua nih, untuk keluarga-keluarga yang ada. Terus selanjutnya itu ya harus perkuat ya agamanya, ya benar kan? Karena di agama tuh kalau orang udah taat agama dan taat isi ibadahnya, insya Allah lah jauh dari hal seperti itu, salah satunya ya. Terus selain beragama dan keluarga, nah pendidikannya ya, pendidikan dasar untuk memberikan seks itu sebenarnya bagus dari sejak dini. Ya sekarang kan udah banyak tuh ya di TikTok, di Instagram, di YouTube
cara mendidik anak sejak dini untuk masalah seksual. Salah satunya nggak boleh bahwa kita tuh nggak boleh mandiin anak di umur berapa, ya kan? Kalau terus nggak boleh mencium anak di area apa. Itu tuh salah satunya itu adalah Harus pendidikan dijelaskan ke DNA anak. kayak gitu. Bahkan anak TK ya dok ya harus Benar. dikasih tahu yang boleh dipegang sama Ah, orang lain apa nggak aja, boleh. Ya benar-benar. yang nggak boleh apa aja. Salah satunya itu, soalnya penting pendidikan dari sejak usia dini kayak gitu. Jadi contoh sederhananya aja, kamu nanti kalau ada om atau tante minta cium kamu nggak boleh ya kalau di area ini, nggak boleh kalau di bibir, nggak boleh, bolehnya cuma di kening aja. Itu penting karena dia bakal tahu, bakal terbenam terus di dia sampai mungkin usia dewasa. Jadi dia oh ya nggak boleh karena ini istilahnya daerah vital atau daerah yang nggak boleh orang lain sentuh gitu. Yang mama bilang nggak boleh gitu Nah ya. itu. Dan itu emang harus diceritakan ke orang tua biar orang tuanya tahu ya. Baik dok. Dok, ternyata sudah setengah jam menemani sobat Purwakarta di sini dok pada pagi hari ini. Oke dok. Untuk mungkin pesan terakhir dok, ajakan untuk menghindari seks bebas. Silahkan, Pesan Dok. terakhir ya, Ya. sebelum pesan nanti saya ngasih ini ya semangat dikit ya. Pesannya untuk menghindari seks bebas ya lebih sayanglah ke ibu anda atau ke bapak anda. Lihatlah mereka ya, penting itu karena kalau anda sudah sayang dengan ibu dan bapak anda, pasti anda lebih sayang dengan diri anda dan lingkungan anda. Hindari seks bebas, jauhi seks bebas, ya mendingan dekati orang tua, rayu mereka, ya pokoknya mah intinya mah keluarga itu penting. Jadi ya keluarga nomor satu, ya. Nah biar tanggung jawabnya bisa lebih baik lagi. Apalagi laki-laki jangan sembarangan ya. Kalau jajan jangan sembarangan, kalau main jangan sembarangan, cari pacar pun jangan sembarangan. Oke, jadi pesan dari Dr. Zihan yang pertama itu keluarga. Jadi Ya, benar. sayangi keluarga, pikirkan mereka yang sudah Ya. membesarkan kita dan Benar. jangan dibuat kecewa. benar, Oke. benar banget. Sama juga yang penting selanjutnya iman dok ya. Benar, itu penting, agama itu penting. Ya itu Agama. dasar dari semuanya. Iya. Oke dok. Ada support yang lain dok? Oh ada supportnya apa ya? Buat teman-teman yang seumuran SMA, bahkan yang lagi kuliah atau yang di SMP, tetap semangat ya untuk jadi orang baik. Ya jangan capek jadi orang baik. Terus jadi orang baik karena nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya jadi orang baik. Oke dok. Tetap jadi orang baik Ya. ya. Tidak ada salahnya jadi orang baik. Oke. Terima kasih Dr. Zihan sudah mengisi obsesi pada pagi hari ini. Terima kasih juga Sobat Purwakarta yang telah mendengarkan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Purwakarta semua. Kami mohon maaf jika ada perilaku atau perkataan yang salah dari kami. Jangan lupa untuk menonton obsesi 2 minggu ke depan ya dok ya, bersama narasumber yang berbeda selanjutnya. Oke dok. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.